Tapuranya sih. Di Martapura. Iya. Masih Sebiduk Sehaluan. Masih Sebiduk Sehaluan. Masih Sebiduk Sehaluan. Iya. Sudah lama di Martapura? Tahun 2019 Nova dinas di sini. Di SD apa di? Di SMP Negeri Sungai Jauh. Dengan Pak Febri itu jauh ya? Pak Budi. Iya. Kalau Pak Feb kan dia di SMA Rupit. Uh-huh. Jadi kalau Sungai Jauh sama Rupit nggak terlalu jauh lah. Sekitar 20 menitan. Oh. Kalau pas pulang kampung mampir ke Martapura. Mampir. Berarti kode buat Nova untuk mampir ke DRB dulu ya. Iya. Kalau pulang ke Blitar mampir. Mampir. Insya Allah. Ini kalau lewat ke Batu Raja sih lewat Martapura, tapi sekarang ini banyak yang lewatnya dari jalur Komering. Jadi nggak lewat Martapura. Iya. Nanti kalau saya pulang kampung juga mampir di Pak Wahyu Hidayat nih. Oh, di mana ini Pak kampungnya? Di Jawa Pak. Oh, Jawa? Jawa Timur. Surabaya, Malang, Pacitan, Ngawi, perbatasan Jawa. Orang tua saya juga orang Jawa Pak, tapi di Malang sama Pacitan. Iya. Ya, sudah hadir. Intinya Ibu Susi udah gabung ini Bu Susi. Ibu Susianti. Ya. Sudah gabung tadi. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Apakah tadi terkendala audio? Apakah sudah bisa? Ya. Lagi di setting tadi ada partisipasi. Kita lihat. Ayo Bu Susianti, coba dibuka dulu mikrofonnya. Diaktifkan. Halo Ibu Susi. Kok nggak kedengaran suaranya ini? Masih mute kayaknya tuh. Masih Tolong dia. Mungkin Dan ada. kegiatan ini upacara dari kegiatan Sumpah Pemuda ini. Oh iya. Pakai baju. Iya. Ini spesial Sumpah Pemuda. Mungkin hostnya bisa bantu. Sudah. Pak Wahyu coba Pak Wahyu. Sudah. Bagaimana? Sudah. Halo Mam Susi. Pagi Bu. Tetap nggak ada itu trouble itu nggak ada suaranya itu Pak Wahyu Masih tidak ada suaranya Bu. Kita ada Ibu Titin sudah bergabung, Ibu Enda. Ada Ibu Sari. Ini guru-guru Meratara baru mulai nongol ini. Baru mulai muncul. Pak Koko mana? Pak Koko masih ada? Monitor Bu, lagi kena macet sebentar ya. Nggak lama lagi. Siap. Selamat bergabung Ibu Sari Daulay. Masih terhambal sekali. Oke Pak Wahyu, dari Aku Timur sepertinya ada 2 orang ya yang lanjut ke 30 besar.
Setahu Nova. Ada 5 kayaknya malah. Mbak. Apa ya? Iya. Oh, sekarang satunya itu teman kampus, satu kampus, ada satu Siapa? kampus juga. Yang siapa? Arista. Nih. Oh, barista. Dia tuh kalau nggak salah ada 5 kalau nggak salah. Kemarin itu saya lihat ada 5. Ada 5, banyak dari aku timur. Kalau kemarin angkatan saya kan 4. Wow, ada Tambah 1. udah berapa kali mencoba jadi ini ikut pembangkit? Berapa kali? Langsung jadi DRB bahasa Nah, itu kemarin langsung pertama ambil langsung. Ya mungkin karena rezeki saya Mbak, karena juga saya awalnya nggak ini apa mau jadi apa nantinya itu nggak tahu, ikut-ikut aja lah. Yang penting dulu dapat ilmu gitu kan, ada sertifikatnya nasional juga kan. Jadi betul. Sampai di akhir masuk 5 besar itu baru masuk 5 besar itu baru oh ini jadi bakal jadi ini gitu. Gitu kan. Menjadi DRB Sumsel dari timur nyata. Jauh. Menjadi Siap. Yang penting sekarang ini tugas. Nah, ini kan dan waktu ini udah tinggal 30 nih diputar lagi nih. Sebagainya. Ke 30, 31 Pak. Tinggal 31 apa 30 ya? Tanggal 31 ya terakhir. Iya, tanggal 30-nya itu tadi saya baca apa ya? Ada juga tadi deadline tanggal 30. Yang penting ini aja sih, narasi Iya, di Pak? blog itu segera dibuat aja. Narasi di blog. Oke. Karena itu yang membutuhkan waktu yang agak lama. Artinya kalau kita nanti menunggu edit video vlog dan berbagi praktik baik, itu kan kalau sudah selesai langsung ini ngerangkai kata-katanya itu yang agak susah. Jadi kalau bisa dari sekarang dicicil dulu narasi di blognya. Siap. Wahyu izin postingan di blog itu harus blog pena atau boleh platform blog lain ya, misalkan WordPress atau Blogger gitu? Boleh, bebas Pak. Google Site juga boleh. Google Site juga boleh. Ini linknya. Google Site, blogspot.com, WordPress atau di blog pena juga boleh. Halo Ibu Nova. Ya, Bu Susi. Alhamdulillah udah bisa gabung ini, Ibu Susi. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah jelas, suara Ibu sangat jelas, Ibu Susi. Ibu Susi pakai 2 device ya? Oh, karena di laptop tadi nggak nyambung. Oh, pakai HP saja satu tidak apa-apa Bu. Karena mendengarnya di sini malah feedback. Oke. Dicoba lagi Bu Susi? Ya, apakah sudah mendengar? Sudah Bu. Ya, oh ya, terima kasih. Untuk kameranya, apakah bisa diaktifkan Bu? Oke. Sudah Bu, sudah pas. Baik, bagaimana Bu Nova, Pak Koko, Ibu Susi, Pak Wahyu, apakah bisa dimulai kegiatan kita? Bisa, Pak? Siap. Pak Koko stabil. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, demi kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, kami mohon untuk Bapak Ibu mematikan mikrofonnya dulu, untuk di-mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Wahyu Kurniawan, kali ini membawakan acara pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan webinar praktek baik pemanfaatan rumah belajar. Kegiatan ini diselenggarakan kolaborasi antara sahabat rumah belajar dengan MGMP IPA Kabupaten Muara Enim dan juga MGMP IPA Kabupaten Musirawas Utara. Di sini Bapak Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Susianti, Ketua MGMP IPA Kabupaten Musirawas Utara. Bagaimana Bu kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Dan juga spesial guest kita, tamu spesial kita yaitu kan pada tahun 2021. Pak Wahyu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Oh ya. Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf untuk siang hari ini seharusnya ada Ibu Eli Wardayani, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Ketua MGMP IPA Kabupaten Muara Enim yang seharusnya mendampingi kita dalam kegiatan kali ini, tapi beliau izin ada kegiatan yang lainnya. Dan juga tak lupa telah hadir pemateri-pemateri kita pada siang hari ini. Ada Ibu Nova Rizka Safitri. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Wahyu. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Koko Triantoro. Pak Koko, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, sehat walaupun masih terjebak macet ya. Dan pemateri terakhir saya sendiri Wahyu Kurniawan dari Kabupaten Muara Enim. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan webinar kita kali ini. Agar kegiatan kita diberi kelancaran, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu untuk duduk dengan tegap. Maaf Pak Wahyu itu nggak ada suaranya tuh Pak Wahyu. Hah? Tanggal 2. Selasa, Rabu. Disuruh minta Zoom apa akreditasi kampus. Perwakilan kalian untuk gawe kata dosen tuh. Yo, insya Allah itu ya dari tajamnya belum tahu. Ikut main apa Zoom.
Ini Bu, di Pegarangan itu. Aku harus rotasi dia ikutan lagi. Pokoknya kuyo itu balik. Aku nih bingung gawean kan kasih besok jadi alumni. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama kami mohon kepada Bapak Wahyu Hidayat, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Wahyu Hidayat kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Susianti SPD selaku Ketua MGMP Mapel IPA Kabupaten Musirawas Utara. Yang saya hormati Pak Wahyu Kurniawan, sahabat rumah belajar provinsi Kabupaten ya, Kabupaten Muara Enim. Kemudian ada Mbak Nova Rizka Safitri SPD, sahabat rumah belajar Muratara 2022, dan ada Bapak Koko Triantoro SPD, SLB Muratara tahun 2022, beserta para guru-guru hebat di Kabupaten Muara Enim dan Musirawas Utara yang sempat hadir pada acara webinar praktik baik pemanfaatan rumah belajar pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun di Zoom meeting ini atau di meeting ini gitu ya, dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta, juga khusus kepada para SRB, sahabat rumah belajar, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan sambutan di dalam webinar ini. Jadi sebelumnya juga saya ucapkan selamat kepada para peserta pembatik level 4 yang masuk ke 30 besar. Bahwasanya Pak Wahyu, kemudian Mbak Nova, dan Pak Koko ini adalah peserta yang lolos masuk 30 besar di kegiatan yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbudristek, yakni pembatik pembelajaran berbasis TIK. Artinya dari 109 peserta yang lulus pembatik level 3 gitu ya, ini dipilih dan disaring untuk bisa masuk 30 besar menjadi peserta pembatik di level 4. Artinya 30 orang ini, dan salah 3-nya adalah yang hadir di sini mengadakan webinar ini, berbagi praktik baik dalam pemanfaatan portal rumah belajar yang itu digagas oleh Kemdikbudristek. Artinya Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, ketiga narasumber kita ini adalah narasumber hebat yang sudah dipilih oleh kementerian langsung bisa masuk ke 30 besar level 4 ini, dan nantinya akan bisa masuk menjadi 5 besar, dan nanti akan terpilih 1 untuk menjadi duta rumah belajar atau duta teknologi Kemdikbudristek. Jadi saya ucapkan selamat dan selamat berjuang, karena masih ada 2 langkah lagi gitu ya Bapak Ibu sahabat rumah belajar untuk bisa menjadi duta teknologi Kemdikbudristek tahun 2022. Saya juga ucapkan selamat bergabung juga kepada rekan-rekan, teman-teman yang mungkin tidak bisa lolos ke level 4 tapi lulus level 3, bisa dicoba untuk tahun depan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bahagia bisa bertemu dan berkumpul walaupun dalam tatap maya seperti ini dengan guru-guru hebat yang ada di lintas kabupaten gitu ya. Ada Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musirawas Utara. Walaupun hanya sebatas lewat tatap maya ini, mudah-mudahan harapan saya nantinya kita bisa bertemu langsung secara tatap muka Bapak Ibu. Di sini saya akan berbagi sedikit cerita atau informasi bahwasanya apa sih rumah belajar itu, walaupun nantinya akan langsung dibahas oleh narasumber hebat kita, tetapi secara garis besar saya akan sampaikan bahwasanya rumah belajar adalah
salah satu platform yang digagas dan dibangun oleh Pusdatin Kemdikbudristek sebagai sarana sumber belajar, pembelajaran yang bisa digunakan oleh peserta didik, guru maupun orang tua, ya, dalam memfasilitasi pembelajaran mereka. Artinya tahun kemarin gitu ya, tahun ini sudah ulang tahun yang ke-11 rumah belajar. Artinya sudah 11 tahun yang lalu rumah belajar itu dibangun dan dibentuk oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Dan mulai tahun 2017, Pusdatin Kemdikbudristek membuat sebuah kegiatan yang di situ intinya akan memilih satu guru terbaik yang ada di setiap provinsi untuk menjadi duta rumah belajar. Jadi mulai tahun 2017, pemerintah atau Pusdatin Kemdikbudristek mengadakan kegiatan pelatihan gitu ya, yang terdiri dari 4 level. Jadi 2017 sampai tahun 2022 ini. Dan ketiga narasumber kita ini adalah di antara peserta yang sudah masuk ke level 4. Yang bertarung, berjuang, memperebutkan 5 besar nih. Gitu. Kita doakan mudah-mudahan ini semuanya masuk 5 besar tiga-tiganya gitu ya. Seperti itu. Dan ada yang terpilih menjadi 1 gitu ya di provinsi. Artinya program pemerintah itu untuk bagaimana para duta rumah belajar atau duta teknologi Kemdikbudristek ini bisa mensosialisasikan, gitu ya, bisa mengenalkan kepada masyarakat, kepada guru-guru, kepada peserta didik tentang apa itu rumah belajar. Ada beberapa fitur-fiturnya yang sungguh sangat luar biasa untuk bisa menunjang pembelajaran, baik pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran jarak jauh, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dan fitur-fitur yang bisa digunakan di dalam rumah belajar. Nanti akan bisa langsung dibahas nih dalam berbagi praktik baiknya yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita gitu ya. Itu sedikit tentang apa sih rumah belajar gitu ya. Artinya rumah belajar ini adalah platform resmi gitu ya yang memang dibangun dan dibentuk atau dibuat oleh Pusdatin Kemdikbudristek seperti itu. Dan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 diadakan kegiatan yang menyaring guru-guru hebat di seluruh Indonesia gitu ya. Untuk bisa sama-sama nih melakukan kegiatan, ada 4 level gitu ya. Jadi level 1 sampai level 4. Di sini dari seluruh Indonesia nanti tiap provinsinya dipilih 30 besar dulu nih untuk bisa masuk ke level 4. Level 4 ini berbagi dan berkolaborasi. Nah, berbagi dan berkolaborasi ini sudah dilakukan nih sama Pak Wahyu, Bu Nova, dan Pak Koko gitu ya. Berkolaborasi untuk bisa sama-sama berbagi praktik baik pemanfaatan fitur-fitur yang ada di rumah belajar dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi program tadi yang dari 2017 sampai 2022 ini namanya adalah Pembatik gitu ya. Pembelajaran berbasis TIK yang terdiri dari 4 atau 4 I level gitu ya. Jadi ada 4. Dan saya yakin orang-orang yang masuk, guru-guru yang masuk menjadi 30 besar di tiap provinsi ini adalah guru-guru hebat, guru-guru pilihan yang memang mampu mengintegrasikan pembelajaran di kelas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang digagas oleh Pusdatin Kemdikbudristek. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa berbagi informasi dengan narasumber hebat tentang bagaimana sih menggunakan fitur-fitur itu dalam proses pembelajaran ya, agar pembelajaran di kelas tidak hanya gitu-gitu saja, tapi pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Apa sih fitur-fitur itu? Kok pembelajaran itu bisa asik dan menyenangkan? Nanti akan dibahas oleh narasumber hebat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, artinya pemerintah memfasilitasi pendidik gitu ya untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan program Pembatik. Setiap tahunnya diadakan. Dan pemerintah juga menyediakan program yang itu juga tidak hanya gurunya saja yang dikembangkan potensinya, tetapi juga mengembangkan potensi peserta didiknya juga dengan program yang namanya adalah Gen Ki Hajar. Generasi kita harus belajar, itu juga tingkatnya nasional. Artinya ada kompetisi atau ada program yang disediakan khusus untuk peserta didiknya
di Gen Ki Hajar, Gen Ki Hajar STEM gitu ya. Dan juga ada program yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas guru-gurunya melalui program pembatik pembelajaran berbasis TIK gitu ya. Dan salah satu outputnya nanti akan terpilih setiap satu provinsi satu duta rumah belajar, atau kalau sekarang nanti kemungkinan akan berubah menjadi duta teknologi Kemdikbudristek. Kenapa berubah? Karena yang dulu awal-awal adalah platformnya rumah belajar, kemudian sekarang sudah berkembang ada platform Merdeka Mengajar, kemudian ada belajar.id, akun pembelajaran gitu ya. Artinya harapannya nanti satu orang duta di setiap provinsi itu bisa berbagi praktik baik, kemudian bisa mengawal, bisa mensosialisasikan program-program pemerintah, khususnya platform rumah belajar, kemudian Merdeka Mengajar, juga akun belajar.id seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan selamat sekali lagi, selamat berjuang Pak Wahyu, Mbak Nova, dan Pak Koko di level 4 ini adalah level berbagi dan berkolaborasi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya. Segera diselesaikan tugasnya, gitu kan? Karena ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh peserta di level 4 ini, yakni mengadakan sosialisasi atau berbagi praktik baik, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau fitur-fitur yang ada di rumah belajar, dengan catatan saling berkolaborasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Hidayat telah memberikan penjelasan singkatnya tentang rumah belajar dan portal-portal lainnya yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Susianti, Sarjana Pendidikan, Ketua MGMP IPA Kabupaten Musirawas Utara, memberikan arahan, sambutan, serta berkenan untuk membuka kegiatan webinar kita kali ini. Kepada Ibu Susianti, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, Bapak Wahyu Hidayat MPD. Salam kenal Bapak. Yang sama-sama kita bangga, yaitu sahabat Rumah Belajar 2022, Ibu Nova Rizka Sapitri SPD. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Susi. Pro SPD GR. Selamat siang Bapak. Dan Ya. Bapak Wahyu Selamat siang. kita kebetulan juga berasal dari sana. Bapak Wahyu SPD. Salam. Oh, Ya. Bersama-sama ini hebat peserta webinar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberinya rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini, yaitu acara baik pemanfaatan rumah belajar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sudah diberinya pencerahan, dan semoga kita menjadi pengikutnya pada sampai akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, guru hebat, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan dalam acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru yang tergabung dalam webinar ini, untuk sebagai pencerahan dan juga kepada sahabat rumah belajar, semoga nantinya seperti kata Bapak Wahyu tadi bisa masuk ke 5 besar
dalam pembatik nanti, dan salah satu terpilih menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2002. Semoga sukses selalu untuk narasumber-narasumber yang hebat ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua ke depannya, dan semoga ada kolaborasi yang lain nantinya, tidak hanya ini. Ya, ditunggu kolaborasi yang lain, Bapak Ibu MGMP IPA Kabupaten Muara Enim. Sayang sekali Ketua MGMP-nya belum bisa berkesempatan hadir pada hari ini. Tapi saya menyambut hangat kehadiran Bapak Ibu guru MGMP IPA Kabupaten Muara Enim. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan membaca bismillah, acara webinar praktik baik pemanfaatan rumah belajar ini saya buka. Kegiatan ini dapat bermanfaat kita semua. Saya ada pantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Cakep kata Pak Wahyu, cakep ya. Ya itu Bapak Ibu, akhir kata Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susianti telah berkenan memberikan sambutan serta membuka acara kegiatan kali ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum melanjutkan acara berikutnya, kami mohon untuk membuka kameranya, kita berfoto bersama dulu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa berkenan membuka kamera device-nya, kita untuk berfoto bersama. Kita serumah belajar, silakan Ibu angkat tangannya dan bentuk seperti rumah. Gitu. Oke Bapak Ibu. Satu, mari Bu Desi. Tunggu 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Susianti dan Pak Wahyu Hidayat. Jika nanti ada kegiatan, kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruang webinar ini. Tapi kami sangat berharap Bapak Ibu dapat membersamai kami sampai akhir nanti. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Hidayat dan Ibu Susianti. Sama-sama Pak. Mohon izin Pak ya, ini langsung mau kegiatan berikutnya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak telah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama. Ya, mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti ya. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak Koko. Mudah-mudahan lancar ya. Pamit. Untuk saya tinggalkan Izin, ini, Ibu. saya masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mohon Baik Bu Susianti. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah pemaparan materi. Tadi sudah kenal dengan pemateri kita. Pemateri kita ada 3 Bapak Ibu kali ini. Yaitu ada Ibu Nova Rizka Safitri, beliau dari Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian ada Pak Koko Triantoro, beliau juga dari Kabupaten Musirawas Utara, dan nanti dengan saya Wahyu Kurniawan dari Kabupaten Muara Enim. Materi yang pertama Bapak Ibu akan disampaikan oleh Ibu Nova Rizka. Jadi nanti moderatornya ini bergantian antara saya dengan Ibu Nova. Karena pemateri pertama adalah Ibu Nova Rizka, maka yang menjadi moderator saya lanjutkan. Baik, nanti untuk pemaparan materi ini kita mempunyai waktu 30 menit yang terbagi menjadi
20 menit pertama adalah pemaparan materi dan 10 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu nanti ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat ataupun nanti raise hand langsung pertanyaannya sesi tanya jawab. Ya, sekarang Ibu Nova Rizka, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Iya, sudah siap Pak Wahyu. Oke, kalau sudah siap, untuk Ibu Nova Rizka kami persilahkan. Iya Pak Wahyu, sebelumnya untuk yang share screen-nya tolong dibantu saya ya. Siap, Bu. Handphone nih ya. Ya. Oke, baiklah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah bergabung di webinar ini ya. Saya rasa ini adalah orang-orang pilihan yang mau meluangkan waktu untuk saling sharing ilmunya. Oke, baiklah Bapak Ibu, perkenalkan, saya ulangi lagi ya. Saya Ibu Nova, saya mengajar IPA dari SMP Negeri Sungai Jauh, Kabupaten Musirawas Utara. Salam kenal untuk semua guru-guru yang hadir pada siang hari ini. Baik, adapun materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu berkenaan dengan praktik baik saya, yaitu pemanfaatan sumber belajar, bank soal, dan bukti karya dalam platform mengajar Merdeka. Lanjut, Wahyu. Oke, next. Lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, baiklah. Bapak, Ibu, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu portal rumah belajar. Tentunya Bapak, Ibu di sini sudah familiar dengan portal ini. Karena kita untuk setiap guru sudah punya akun belajar ID ya. Jadi ini adalah tampilan dari dashboard portal rumah belajar, yaitu sebuah portal pembelajaran produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang bisa kita manfaatkan baik itu sebagai peserta didik maupun tenaga kependidikan untuk layanan rumah belajar dan bisa kita akses melalui https://belajar.kemendikbud.go.id. Kemudian, lanjut Pak. Nah, adapun fitur utama dalam portal rumah belajar ini, Bapak Ibu, ini ada kelas digital, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal, kemudian modul digital. Nah, yang saya pakai di sini adalah sumber belajar dan bank soal. Bapak Ibu, selanjutnya. Wahyu, next. Nah, untuk sumber belajar dan bank soal, ini adalah tampilan yang kita bisa lihat dalam present saya di sini. Nah, untuk bank soal, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konten maupun tingkatan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, adapun praktik baik yang saya lakukan di kelas 9, yaitu penggunaan model pembelajaran inovatif, salah satunya yaitu adalah DL atau Discovery Learning. Adapun materi yang saya bawakan yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan di kelas 9B. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa siswa saya itu sudah menggunakan Chromebook ya, jadi pemanfaatan media-media yang memang sudah ada di sekolah agar lebih dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah beberapa picture yang saya ambil saat proses pembelajaran. Di sini peserta didik menggunakan smartphone, kemudian ada juga Chromebook. Nah, di mana masing-masing peserta didik ini login menggunakan akun ID belajar yang sudah didapat dari admin sekolah ya. Nah, kemudian sumber belajar di sini saya gunakan sebagai referensi anak-anak untuk membahas LKPD yang menjadi bahan diskusi dalam pembelajaran saya. Next. Nah, Bapak Ibu, adapun kearifan lokal yang ada di Muratara yang saya tampilkan dalam pembelajaran tadi, saya mengambil tentang identifikasi jenis tumbuhan dan perkembangbiakan khusus untuk buah pembacang. Nah, sebelumnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa
mayoritas tumbuhan yang lumayan kategorinya banyak di Muratara itu embacang. Di sini banyak istilah ya, bisa disebut dengan pakel. Nah, bahkan di Muratara ini Bapak Ibu ada desa yang memang mematenkan nama tersebut, seperti ada embacang lama sama embacang baru itu di Kecamatan Karangjaya kalau tidak salah. Nah, jadi saya mengambil kearifan lokal ini untuk saya masukkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas tadi. Lanjut Pak, next. Nah, Bapak Ibu, adapun tugas tambahan yang saya berikan ke peserta didik, saya melakukan proses teknik ramah lingkungan, yaitu pengenalan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini sempat menjadi viral karena ini salah satu teknik ramah lingkungan yang memanfaatkan bahan-bahan organik. Adapun alasannya kenapa saya memakai bahan embacang, karena di daerah kami embacang selalu identik dengan konsumsi, yaitu dibuat sambal. Sehingga selebihnya kebanyakan itu buahnya menjadi busuk dan mubazir karena banyak pohonnya di sini. Jadi untuk pemanfaatannya saya memiliki ide bahwa daripada tadi buahnya itu banyak yang mubazir, maka alangkah lebih baiknya kalau dibuat sebagai ekoenzim. Ini nanti imbasnya ke pupuk cair, kemudian pembersih lantai dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya alat dan bahan maupun step-step yang kita lakukan dalam pembuatan ekoenzim. Di sini juga peserta didik saya minta untuk melakukan pembuatan video sehingga anak didik saya selain melakukan praktikum ekoenzim, mereka juga bisa membuat video praktikum dan rencananya ini saya meminta peserta didik untuk menguploadnya di sosmed dan tentunya setelah saya nilai tugas-tugas mereka. Lanjut Pak. Nah, kemudian untuk konten kreasi yang sudah saya buat, yaitu saya membuat video pembelajaran. Mungkin saya lihatkan videonya, takut nanti sinyalnya ini, nanti Bapak Ibu silakan kunjungi channel YouTube kami, bisa juga yaitu di Nova Rizka Safiri. Adapun video pembelajaran yang saya buat, di sini materinya tentang interaksi makhluk hidup. Langkahnya yang pertama, saya menulis dulu naskah videonya, kemudian produksi video. Dan yang ketiga yaitu mengunggah video pembelajaran di portal Rumah Belajar. Next. Next, Wahyu. Oke. Lanjut Bapak Ibu, nah untuk semua video-video yang sudah saya buat, saya memasukkan itu ke dalam bukti karya yang bisa kita searching di PMM ya, atau platform Merdeka Mengajar. Di sini banyak sekali fiturnya bisa Bapak Ibu lihat, ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, komunitas, ada video inspirasi, dan bukti karya. Lanjut Pak. Nah, di bagian bukti karya ini, Bapak Ibu bisa lihat, di sana ada tulisannya karya saya ya. Nah, di sini saya sudah mengupload beberapa video pembelajaran. Next. Lanjut, Pak Wahyu. Nah, ini adalah karya yang sudah saya buat, yaitu ada 4 video untuk praktik pembelajaran dan ada 1 karya untuk RPP. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu bisa dilihat, ini salah satu contoh tugas pembatik di level 2, di mana dalam level 2 ini tingkatannya implementasi. Jadi kita mengimplementasikan portal Rumah Belajar dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inovatif. Nah, di sini kita bisa sharing. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada umpan balik ya. Next, Pak. Nah, ini adalah umpan balik yang saya dapatkan dari rekan-rekan guru, sehingga di sini bisa menjadi koreksi bagi saya ketika saya ada konten lagi akan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, baiklah Bapak Ibu. Inilah presentasi pertama tentang materi saya. Oh iya, saya ingin menyampaikan sedikit quote ya. Ini dari George mengatakan bahwa
teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru hebat akan transformasional. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya adalah guru-guru yang hebat. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Sama-sama, Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikianlah pemaparan materi dari Ibu Nova Rizka Safitri. Beliau memanfaatkan fitur sumber belajar dari portal Rumah Belajar untuk diterapkan di kelasnya. Jadi kemudian dikaitkan juga dengan kearifan lokal tadi, tanaman embacang atau tanaman pakel. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan? Jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan tekan tombol raise hand. Atau bisa juga Pak Wahyu kita lanjut ke pemateri selanjutnya, jadi kita gabung. Baik, Boleh baik juga. Bapak Ibu. Jika belum ada pertanyaan, silahkan berpikir ingin bertanya apa tentang portal Rumah Belajar, kami siap menjawabnya nantinya. Selanjutnya pematerinya adalah saya, jadi untuk memoderatori saya serahkan ke Ibu Nova. Untuk Ibu Nova kami silahkan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk pemateri kedua ini akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Tampilkan presentasinya. Baik Bu, sebentar. Baik Bapak Ibu, berikut ini materi saya yaitu tentang praktek baik saya memanfaatkan rumah belajar. Oke, presentasi saya sudah terlihat? Terlihat Pak Wahyu, sangat jelas. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kali ini saya mengambil judul minum kawe. Ya. Jadi minum kawe itu bukan minum kawe atau minum kopi kalau di sini. Tetapi ada kepanjangannya, minum, mengamati bagian umum dari kawe. Di sini saya menggunakan augmented reality di rumah belajar dengan model pembelajaran Sole. Jadi ada sebelumnya perkenalkan dulu, ini kurikulum vitae singkat saya, biodata singkat saya guru IPA di SMPN 4 Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian di bawah tersebut ada beberapa media sosial saya. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti, kami persilakan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari judul yang saya buat, minum mengamati bagian umum dari kawe menggunakan augmented reality di rumah belajar dengan model pembelajaran Sole, ada 3 kunci di situ Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah kawe atau kopi, dalam bahasa Semende itu kopi, kawe tuh. Kemudian ada augmented reality, rumah belajar. Dan yang ketiga adalah Sole. Dari ketiga kata kunci tersebut, Bapak Ibu bisa saya jabarkan. Yang pertama, kawe atau kopi. Kawe atau kopi di sini adalah merupakan produk unggulan di Semende ini. Di daerah tempat sekolah saya berada ini adalah kopi sebagai produk unggulannya. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai pekebun kopi. Sehingga saya beranggapan bahwa kawe atau kopi ini merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Siswa-siswa wajib tahu dan wajib menikmati. Kemudian di dalam pembelajaran, saya melihat sebagai contoh dalam mempelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan mapel IPA kelas 8 semester 1. Oke, sebelum lanjut Bu Nova, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Pak Wahyu, lanjut. Agak berisik juga ya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Kata kunci yang kedua yaitu augmented reality di rumah belajar. Nah, augmented reality itu apa Bapak Ibu? Augmented reality itu adalah konten pembelajaran atau dalam bentuk media pembelajaran digital yang memungkinkan Bapak Ibu atau pengguna peserta didik untuk melihat objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, kemudian rumah belajar. Tadi Pak Wahyu Hidayat
sudah menjelaskan apa itu rumah belajar. Rumah belajar itu adalah Bapak Ibu portal pembelajaran yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Di dalamnya itu menyediakan ada bahan ajar, ada media ajar dalam bentuk video, dalam bentuk game, ada juga bank soal, ada juga LMS seperti Google Classroom, seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjunginya. Kemudian petunjuk penggunaan augmented reality ini yang di rumah belajar, Bapak Ibu yang pertama dapat mengaksesnya langsung melalui portal rumah belajar dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id atau langsung melalui fitur augmented reality-nya melalui belajar.kemdikbud.go.id/augmented. Nah, Bapak Ibu untuk memanfaatkan augmented reality di rumah belajar ini, Bapak Ibu wajib login atau daftar menggunakan akun belajar ID yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian setelah login, Bapak Ibu unduh. Ada 2 yang perlu diunduh. Yang pertama adalah file APK-nya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengunduh file APK, nanti di bagian install. Kemudian download yang kedua adalah markernya. Ini alat bantu untuk melihat objek pada bagian marker. Marker itu nanti seperti gambar barcode yang harus kita scan. Yang terakhir, pasang APK-nya di smartphone Bapak Ibu maupun peserta didik. Lalu nanti gunakan marker itu untuk memproyeksikan objeknya dengan cara di-scan. Kata kunci yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tadi model pembelajaran SOLE. Apa itu model pembelajaran SOLE? Model pembelajaran SOLE itu Self-Organized Learning Environment. Dalam model pembelajaran SOLE ini, menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun, baik peserta didik yang berkeinginan untuk belajar, dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Jadi Bapak Ibu, SOLE ini memanfaatkan keingintahuan peserta didik dalam belajar. Kemudian dibantu dengan perangkat pintar. Model pembelajaran SOLE digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa ingin tahunya tadi. Jadi titik beratnya adalah rasa ingin tahu peserta didik. Kompetensi yang diharapkan muncul ketika kita menggunakan atau menerapkan model pembelajaran SOLE ini adalah yang pertama, peserta didik dapat berpikir kreatif atau creative thinking. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah atau problem solving capability. Yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi. Bagaimana langkah-langkah yang kegiatan pembelajaran ketika kita menggunakan model pembelajaran SOLE? Ini cukup singkat Bapak Ibu. Yang pertama, kita memberi pertanyaan. Pertanyaan yang kita berikan itu harus menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang akan kita ajarkan. Nah, dalam menerapkan pembelajaran dengan minum kawa tadi, mengamati bagian umum dari kawa, saya memberikan pertanyaan misalkan, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan kawa, tumbuhan kopi? Mereka pasti menjawab, ada yang akar, ada yang batang, daun, biji, buah, dan sebagainya. Nah, itu berarti kita peserta didik sudah mampu menjawab. Pertanyaan berikutnya harus bisa menurunkan pertanyaan-pertanyaan ke berikutnya. Kita turunkan lagi. Apa fungsi akar? Apa fungsi batang? Pasti anak mungkin ada yang sebagian tahu, tapi sebagian besar anak belum tahu apa fungsi dari masing-masing bagian itu. Ketika anak belum tahu, makanya anak nanti harus melakukan investigasi. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian berkolaborasi satu dengan yang lainnya, menggunakan perangkat internet atau gawainya masing-masing, smartphone-nya untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian setelah peserta didik mendapatkan jawabannya,
kegiatan berikutnya adalah mengulas atau review. Peserta didik mempresentasikan jawabannya. Itu langkah-langkah penerapan model pembelajaran Sole, Bapak Ibu. Di mana kita menggunakan augmented reality dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Sole ini? Augmented reality diterapkan dalam kegiatan investigasi. Jadi, peserta didik mencari jawaban tersebut, kan sumbernya bisa dari buku. Ketika tidak ada dari buku, pada saat ini peserta didik menggunakan augmented reality. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, augmented reality yang saya gunakan ketika belajar minum kawa tadi, mengamati bagian umum kawa adalah bagian tumbuhan. Jadi saya pilih augmented reality dengan judul bagian tumbuhan yang ada di portal Rumah Belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka fitur augmented reality di portal Rumah Belajar, nanti akan muncul seperti ini, gambar seperti ini. Di bawahnya itu ada menu install, marker, dan video. Nah, install ini Bapak Ibu digunakan untuk download APK-nya tadi. Marker digunakan untuk download markernya. Video ini digunakan untuk ketika kita menonton video petunjuk penggunaan augmented reality ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tampilan augmented reality itu di augmented reality bagian tumbuhan tadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah scan markernya, akan muncul gambar 3 dimensi dari bagian yang kita scan tadi. Ini contohnya saya atau siswa saya itu men-scan kayu teras. Jadi di dalam kayu teras itu muncul di dalamnya bagian-bagian yang ada di dalam kayu tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian di sini ada petunjuknya juga, ada keterangannya. Pengertian dari kayu teras itu apa dan fungsi dari kayu teras itu apa. Penerapan AR, augmented reality dari Rumah Belajar, saya terapkan di pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Sole pada materi minum kawa, mengamati bagian umum dari kawa atau kopi. Jadi Bapak Ibu, selain saat ini di abad 21 di era digital 4.0, bahkan sebentar lagi akan memasuki era digital 5.0, kita wajib seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam kita sesuaikan dengan alam sekitar. Tadi saya contohnya menggunakan kearifan lokal yaitu kawa atau kopi. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang teknologi sudah berkembang pesat Bapak Ibu. Jadi kalau bisa teknologi itu kita bawa ke pembelajaran kita. Kita integrasikan seperti itu. Contohnya yaitu memanfaatkan augmented reality. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita terus tingkatkan mutu pendidikan kita. Kita terus berusaha belajar terus. Ya, tidak lupa sekali lagi bahwa pendidik itu wajib menuntun anak menjadi kodratnya sesuai dengan keadaan, yaitu keadaan alam dan keadaan zamannya. Itu saja dari saya, Bu Nova. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, saya bagus sekali pemaparannya tadi. Saya juga baru itu kopi. Jadi dapat ilmu juga saya. Baiklah, selanjutnya materi ketiga kita lanjut ke Bapak Koko Triantoro. Kepada Bapak Koko, kami persilakan. Koko. Ya, terima kasih Bu Nova. Sebelumnya suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Sangat jelas. Oke, baik. Mohon maaf kalau ada noise ya, suara anak-anak.
Ini cukup bisa dilihat Bu presentasinya atau besar? Dibesarin dikit. Cukup. Oke. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guru-guru hebat Kabupaten Muara Enim ya, dan juga kolaborasi dengan Kabupaten Musyarawat Utara. Eh, yang kami hormati juga Wahyu Kurniawan di SRB Kabupaten Muara Enim dan Bu Nova Rizka Sapitri di Kabupaten Musyarawat Utara. Untuk menghemat waktu, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya ingin mempresentasikan tentang praktek baik saya yang sudah saya lakukan, tentunya pembelajaran kepada peserta didik dan juga beberapa sudah saya share, saya bagi kepada guru-guru yang berada tentunya di tempat saya mengajar di SDN Bacang Lama tentang praktek baik yang saya lakukan. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemanfaatan fitur belajar ya, rumah sumber belajar yang berada di portal Rumah Belajar, dan tentunya ada Kahot untuk evaluasinya di pembelajaran kelas 6 untuk materi perkembangbiakan vegetatif gitu. Tadi sudah banyak disinggung oleh materi sebelumnya, baik Wahyu maupun Bu Nova, dan juga tadi disinggung oleh Duta Rumah Belajar tentang apa sebenarnya fungsi dari sebuah sumber belajar, portal Rumah Belajar gitu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah ada dua tampilan ya, yang sebelah kiri itu adalah yang bertuliskan learning, itu Rumah Belajar yang kita install di gadget atau di handphone gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan karena kita guru dan kita memiliki portal Rumah Belajar sendiri yang itu dikembangkan oleh Pusdadin dari Kemendikbud, seharusnya kita sebagai guru bisa menginstal ini agar kita bisa belajar dimanapun yang disampaikan. Dan tentunya juga kita anjurkan kepada siswa ya, kepada siswa semuanya yang tentunya sudah memiliki handphone agar di HP-nya terinstall ini gitu. Sehingga nanti ketika di luar pembelajaran di jam sekolah mereka bisa mengaplikasikan ataupun membuka dari Rumah Belajar ini. Nah, kalau di sebelah kanan atas memang tampilan ketika kita membuka Rumah Belajar di device ataupun di laptop ataupun di komputer ya, tampilannya lebih luas secara umum gitu. Nah, kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa fitur utama dari Rumah Belajar itu ada kelas maya, kemudian laboratorium maya, sumber belajar, dan bank soal gitu. Tadi Pak Wahyu menyampaikan betapa nyatanya ya kita bisa memberikan pemahaman pembelajaran secara konkret kepada siswa menggunakan IR, augmented reality gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sana gitu, karena sudah tersedia secara lengkap ketika misalnya di pembelajaran IPA, kemudian mungkin di daerah terpencil ataupun keberadaan laboratorium yang kurang lengkap bisa menggunakan lab maya misalkan seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar ini kami manfaatkan untuk mengeksplor pengetahuan supaya pengetahuan siswa ini lebih terupgrade gitu, baik dari sisi skill penggunaan komputer ataupun laptop, baik cara dia berkreasi mencari sebuah jawaban yang berada pada LKS yang mereka diskusikan bersama-sama gitu. Jadi di kesempatan ini saya memanfaatkan sumber belajar dan platform Merdeka Mengajar ya untuk kegiatan pembelajaran perkembangbiakan vegetatif di kelas 6 gitu. Nah, seperti apa kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, ini pembatik yang sudah banyak disinggung oleh Pak Wahyu Hidayat tadi tentang level-levelnya, dan di level 4 ini adalah di tahap berbagi dan berkolaborasi. Harapan kami yang sekarang sudah berada di level 4, baik Pak Wahyu dan Pak Nova, itu tahun depan dan berikutnya itu tidak hanya kami, dan tentunya harapannya semakin banyak teman-teman guru yang berada di Sumatera Selatan ini bisa mengikuti kegiatan ini, karena sangat disayangkan apabila dari Sumatera Selatan ini kategori pengikutnya adalah sedikit gitu. Jadi sangat disayangkan, harapannya dengan dengan kegiatan sosialisasi seperti ini
teman-teman sekalian yang sebelumnya pernah ikut ataupun belum pernah ikut boleh mencoba lagi ataupun bergabung di tahun-tahun berikutnya untuk kegiatan membatik. Karena kami rasakan ya Pak Wahyu dan Bu Nova sangat bermanfaat gitu. Saya dulu nggak tahu nih IR itu apa, gimana cara membuatnya, SAC itu apa. Kemudian dengan modul-modul yang ada di membatik ternyata sangat bermanfaat sekali. Nah, salah satunya yang saya buat adalah aplikasi yang bisa diinstal di ini ya, yang bisa diinstal di HP tentang perkembangbiakan vegetatif menggunakan SAC atau Smart Apps Creator gitu. Jadi dengan kegiatan membatik ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuat hal-hal seperti ini gitu. Karena itu memang ditekankan yang bersifat tugas untuk menyelesaikan di level selanjutnya gitu. Nah, jadi yang saya bagikan di sore hari ini itu adalah bentuk apa namanya ya, bentuk ketersambungan dari materi-materi yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya saya buat aplikasi Smart Apps Creator melalui aplikasi itu yang materinya perkembangbiakan vegetatif yang saya bagikan dan saya install di HP peserta didik gitu. Nah, kemudian di level yang keempat ini saya melakukan pembelajaran praktek baik kepada peserta didik untuk mendiskusikan tentang persoalan-persoalan mengenai tentang materi perkembangbiakan vegetatif yang jawabannya mereka cari sendiri di sumber belajar gitu. Nah, ini di antara beberapa foto kegiatan ya, siswa bisa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Misalkan di sekolah Bapak Ibu sekalian ketersediaan laptop belum mencukupi gitu. Jadi mereka sangat antusias ketika diminta untuk berkreasi sendiri. Jadi di pembelajaran ini kita bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kita bagikan LKS yang kita buat sendiri. Kemudian siswa kita minta untuk mengeksplor ataupun mencari jawabannya di rumah belajar gitu. Nah, tentunya di akhir pembelajaran dengan bimbingan guru, siswa ini nanti juga akan memprestasikan jawaban mereka masing-masing gitu. Nah, di evaluasi terakhir itu banyak sekali ya metode yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sudah banyak mengetahui platform ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk asesmen gitu. Nah, di pembelajaran yang terakhir ini saya menggunakan platform Kahoot gitu ya. Tentunya Bapak Ibu sudah sedikit banyak tahu tentang apa itu Kahoot gitu ya. Jadi di satu hari mereka itu kita minta menggunakan handphone gitu ya. Karena memang kebetulan saya juga mengajar guru IPA yang kebetulan ditugaskan di SD Pak gitu ya. Jadi memang guru kelas dan alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru di SMP. Nah, di satu hari kita bisa membuat surat ini ya, surat pemberitahuan kepada orang tua agar siswa ini diizinkan untuk membawa HP gitu. Karena memang kalau di SD itu memang belum boleh membawa handphone gitu. Nah, kita minta mereka bawa ya tentunya memang sudah ada jaringan dan paket data. Kemudian kita ajari untuk menginstal rumah belajar, kemudian dan juga aplikasi yang sudah saya buat tadi diinstal di HP mereka untuk pembelajaran dan dievaluasinya kita bisa memanfaatkan platform Kahoot untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran perkembangbiakan vegetatif tadi. Gitu. Mereka sangat antusias. Ada tayangan videonya, tetapi sebetulnya waktunya tidak memungkinkan ya, karena memang kita terbatas belum pada sesi tanya jawab. Jadi saya tampilkan foto seala kadarnya saja ya, mudah-mudahan mewakili dari apa yang saya maksud begitu. Nah, tetapi memang ketika kita pembelajaran menggunakan TIK itu ya ada kelebihan dan kekurangan ya. Tentunya kelebihannya lebih banyak dan termasuk penggunaan Kahoot ya. Ya kelebihannya ya penilaiannya real time gitu. Jadi mereka bisa menjawab secara real time, artinya siapa yang cepat itu memiliki poin tertentu gitu ya. Kemudian dengan adanya real time, kemudian nama mereka ditayangkan di layar ketika mereka menjawab lebih cepat, otomatis motivasi mereka untuk terus
berupaya menjawab benar itu akan tergantung pada diri peserta didik gitu. Jadi penilaian juga lebih objektif karena memang penggunaan penilaian dengan Kahoot ini dibatasi dengan durasi waktu gitu. Dan tentunya pasti lebih menarik ya, jangankan siswa. Kemarin kita terapkan kepada guru-guru untuk tes pengetahuan umum menggunakan Kahoot, ya mereka tertarik gitu dan tertantang gitu untuk saling bersaing gitu. Ya kekurangannya memang memerlukan gadget, ya memang harus ada gadget dan juga harus menggunakan paket data ataupun jaringan. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang bertugas di daerah 3T ya, seperti salah satunya saya yang belum memang terinstall jaringan itu bisa memanfaatkan Pak ya fitur rumah belajar kalau nggak salah secara offline gitu. Tetapi memang ada treatment tertentu ya, kita harus menginstal di aplikasi pihak ketiga yang kemudian kita mengunduh, yang kemudian kita bisa jalankan secara offline gitu. Jadi jangan khawatir, di platform rumah belajar ini sangat lengkap ya dan memfasilitasi bagi guru-guru dan peserta didik yang berada di daerah 3T yang belum memiliki jaringan gitu. Salah satunya tadi kita bisa memanfaatkan jaringan lokal host yang bisa diakses secara offline. Gitu. Mungkin saya rasa itu saja Bu Nova ya. Bu Nova saya nyebutnya, dan tadi juga luar biasa dari Pak Wahyu ya. Keren sekali itu ya, menggunakan IR, kemudian dari Bu Nova juga. Harapan kami ini adalah memotivasi kita semuanya untuk kebaikan kita semuanya dalam rangka memajukan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan dari Pak Koko Trantoro, sangat baik sekali. Wahyu, gimana lanjut ke sesi tanya jawab? Baik Bu, lanjut saja ke sesi tanya jawab. Sebelumnya Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir, kami mohon untuk mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau raise hand-nya boleh. Ini ada Ibu Nada ya, Ibu Nada, ada Ibu Titin, Ibu Ani, Pak Dio. Baru on kamera. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita saling sharing ilmunya di sini. Gimana Pak Wahyu, guru-guru dari Moreni mungkin mau bertanya? Bagaimana Pak Dio? Apakah ada yang bertanya? Ini rekan saya ini. Dio. Lagi di dapur memasak. Mikrofonnya Pak. Iya. Iya, lagi di dapur Wahyu. Ini bertanya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bu Nova, dan Pak Koko atas penjelasannya. Begini Pak, mungkin portal rumah belajar ini kayaknya baru kedengar sama saya ini Pak. Jadi ketinggalan informasi banyak artinya dari kita. Iya. Jadi mau sedikit bertanya pada Bapak Ibu yang udah lama menggunakan portal rumah belajar ini. Untuk di sekolah saya, Pak Wahyu kan ini ya mungkin tahu kondisi di sekolah kami itu sinyalnya kurang gitu kan Pak ya. Untuk kebutuhan gadget anak-anak juga agak kurang. Bisakah kiranya kita itu menggunakan portal rumah belajar ini Pak untuk apa? Untuk inovasi di sekolah. Ya. Supaya anak tidak bosan belajar itu kan dengan pembelajaran konvensional yang selama ini kita lakukan. Terus masalahnya kira-kira dalam apa menggunakan aplikasi rumah belajar ini itu apa nanti Pak? Terima kasih, itu saja Pak. Ya, terima kasih.
Dari Bu Nova atau Pak Koko? Atau langsung saya jawab saja karena kita sama-sama dari Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Begini, pengalaman saya menggunakan portal belajar yang saya terapkan di kelas itu, ada beberapa fitur yang bisa kita jalankan tanpa sinyal internet. Nah, pertama kita download dulu. Jadi biasanya kan kalau di rumah Bapak Ibu guru itu kan sinyal mata. Kali ini video bisa mengikuti webinar ini kan sinyalnya agak kuat. Kita download dulu. Fitur-fitur yang bisa di-download terlebih dahulu itu ada fitur sumber belajar. Yang bisa di-download adalah medianya itu untuk video dan juga audio. Kemudian ada sumber belajar yang versi lama. Di situ ada kumpulan-kumpulan materi, di dalamnya biasanya ada isi animasinya juga. Seperti itu. Jadi ada fitur sumber belajar yang menyediakan video, audio, dan sumber belajar 01 yang lama. Itu menyediakan. Kemudian yang dapat digunakan sinyal internet, tapi syaratnya memang harus download dulu. Itu adalah AR tadi, augmented reality. Augmented reality itu kita download, kita cari tempat itu sinyalnya yang kuat. Biasa kan kalau misalkan ini di rumah ini lumayan bagus. Saya downloadkan dulu. Nanti saya bawa ke sekolah. Kemarin saya minta siswa untuk membawa HP. Saya bagikan kepada peserta didik, kepada siswa. Instalkan aplikasinya. Lalu kita terapkan di kelas. Kemudian kalau video biasanya di sekolah itu kan ada Chromebook lumayan. Tadi itu nah, video yang sudah kita download, kita masukkan di Chromebook, kemudian kita melalui Chromebook tersebut. Jadi siswa tidak terus-terusan mendengar ceramah kita, tapi siswa berpartisipasi aktif untuk mencari sumber informasi. Pengalaman saya menggunakan portal rumah belajar, Mbak Dio. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mbak. Nanti lebih lanjut kita sharing-sharing di Semenda. Silakan dilanjut Bu Nova. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari Meratara itu sepertinya ada Ibu Titin ya, yang saya lihat. Tadi yang on kamera sudah ada siapa tadi? Ibu Ami. Di sini bergabung, selamat datang Bu. Mungkin ada pertanyaan terkait materi kita, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan Bu. Mungkin absennya bisa diingatkan Pak Wahyu ya. Udah di-share, mungkin ada yang belum lihat. Diingatkan saya. Ya Bapak Ibu, untuk absen silakan diisi dulu terlebih dahulu yang baru-baru join ini. Absennya. Ini ada Ibu Fitri, ada Ibu Ami ya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup Silakan yang Bu. bertanya. Kalau nggak ada yang Cukup ya? bertanya cukup berarti ya. Wahyu, sekarang Pak Wahyu. Lanjut. Terima kasih Bu Nova, terima kasih Pak Koko, kami ucapkan telah memberikan pemaparan materi. Semoga materi-materi yang dipaparkan tadi dapat menginspirasi kita semua sebagai Bapak Ibu guru hebat untuk memajukan pendidikan masing-masing. Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini, webinar Praktek Baik.
pemanfaatan portal rumah belajar. Saya juga berterima kasih kepada MGMP Kabupaten Musirawas Utara dan juga MGMP IPA Kabupaten Muara Enim telah memfasilitasi kami dalam mengadakan webinar pada siang hari ini. Semoga nantinya Bapak Ibu yang telah hadir di sini mendapatkan inspirasi, nilai positif dari materi-materi yang telah diberikan oleh para pemateri hebat kali ini. Ya. Kami berharap juga Bapak Ibu, tadi kami adalah peserta pembatik bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Semoga nantinya ke depan kalau mungkin tahun depan dilaksanakan pembatik lagi, dapat ini bertambah. Bapak Ibu dapat terinspirasi untuk mengikuti program pembatik tersebut. Karena apa? Dalam program pembatik ini benar-benar meningkatkan pengetahuan keterampilan kita di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Itu saja dari saya. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mengikuti kegiatan hari ini. Nova, terima kasih Pak Koko. Oke.